Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kristanto dari kelas 4 PM 3A. Ingin mempresentasikan hasil dari analisis saya, yaitu analisis kekuatan struktural swing arm dan performa thermal bearing pada sepeda motor menggunakan ANSYS Workbench. Ya, di sini saya bagian dari kelompok 11 yang dimana ada salah satu rekan saya yaitu Erino Kamaludin Hasan. Oke, selanjutnya yang pertama kita menggunakan analisisnya itu dua. Yang pertama ada statik struktural dan ada steady state thermal. Dan ini modelnya, model dari swing arm dan si bearingnya. Oke, pada analisis for swing arm itu menggunakan statik struktural. Nah, pada statik struktural ini saya menginput dari material swing armnya itu menggunakan stainless steel, berbahan stainless steel, yang dimana bahan stainless steel ini sudah digunakan banyak pabrikan motor, terutama pada bagian motor Honda dan Yamaha itu menggunakan stainless steel, dan swing arm dari aftermarket pun banyak yang menggunakan stainless steel. Oke, langsung ke fix supportnya. Fix support ini fungsinya untuk menetapkan suatu area yang tidak terpengaruh dari force, yang dimana agar area tersebut tidak bergeser dan tidak mengikuti arah dari beban tersebut. Nah, ini saya fix supportnya diletakkan pada tabung dari peletakan as dan bearing yang berwarna biru. Selanjutnya penambahan beban. Ini penambahan beban saya diletakkan pada area face bagian atas swing arm, yang dimana ini adalah peletakan beban yang paling terpengaruh dari pembebanan si armnya atas dari suspensinya. Nah, pada pembebanan ini saya menggunakan daya 50 Newton atau 50 kilo di setiap area. Itu setiap kanan kiri itu 50 Newton ya. Hasil dari simulasi total deformasi itu dihasilkan 2,0944 pangkat 10 kali 10 pangkat 6, dimana jika di desimalkan atau disederhanakan jadi 0,000002 20944 mm. Dan ini hasil dari simulasinya. Itu tidak ada pada satu titiknya itu tidak ada merahnya, cuma sedikit, itu masih bisa ditolerir juga. Jika tidak, nanti bagian ini akan mengalami patah akibat dari kelebihan beban. Selanjutnya, pada simulasi equivalent plastic strain itu dihasilkan 1,2156 kali 10 pangkat 6, yang jika disederhanakan menjadi 0,00001215 mm, yang dimana dari hasil simulasinya itu dari titik merah itu masih bisa ditolerir, sehingga pada bagian sambungan arm dan
si rumah dari si bearingnya itu masih bisa ditolerir dan tidak patah, tidak akan mengalami patah. Itu pada bagian equivalent stressnya, yang dimana dihasilkan dari 2.417/5, yaitu 240,170 mm, yang pada minimalnya yaitu 7,3821 mm, itu pada titik minimalnya. Ini dia hasil dari simulasinya. Bisa dilihat pada titik emasnya itu sangat sedikit area yang titik merahnya, karena ini masih di bawah ambang aman ya. Jika titik merahnya besar itu maka akan terjadi patah, atau bisa jadi si armnya itu patah dan kayak menggulung gitu. Selanjutnya ada analisis untuk bearing, di mana analisis untuk bearing ini kita menggunakan steady state thermal. Oke, pada pemisahan steady state thermal ini ada beberapa part yang harus dipisah-pisahkan supaya nanti pas simulasi steady state thermal itu tidak akan menempel dan uh, tidak akan error ketika saat disimulasikan. Oke, yang pertama itu pemisahan dan penandaan bagian. Pada bagian ini kita menggunakan menu join untuk memisahkan dari body-bodinya, yaitu body-body dari si bearing dan armnya. Bagian-bagian bearing juga dipisahkan. Yang pertama kita menggunakan menu join revolute ground to body, yang dimana kita menggunakan pembagiannya itu pada bagian diameter dalam dari si bearingnya, seperti yang ditandakan saya ini warna biru, itu ditandakan kanan kiri juga, dipisahkan dari pelor-pelornya juga. Selanjutnya pemisahan dan penandaan bagian yang kedua, yaitu revolute ground to multiple, yang dimana pelor-pelor ini dipisahkan dari bagian-bagian diameter dalam dari si bearing dan diameter luar dari si bearing, supaya tidak pas simulasi itu tidak akan menempel satu sama lain. Oke, pada temperatur pelor ketika bergesek itu kita menggunakan temperaturnya juga. Ini dia, pada temperatur kita meletakkan pada bola-bola pelornya, yang dimana bola-bola ini pasti akan menyebabkan panas juga akibat gesekan ada dari arm dan asnya itu ketika gaya diberikan. Lalu ada konveksi. Nah, konveksi ini itu akibat dari gesekan-gesekan itu akan menyebar dari si bearing ke armnya juga, maka akan titik panasnya itu tersebar juga. Lalu ada radiasi. Nah, pada radiasi ini panas yang dihasilkan dari gesekan akan menyebar dari titik dalam bagian alur si pelornya. Itu bisa menyebabkan bagian dalam ini lebih panas daripada bagian yang lainnya, karena bergesekan dari pelornya.
Dan heat flow ini bagian panas yang disalurkan atau yang dibuang atau yang diarahkan ketika si pelor ini bergesekan. Dan heat flux juga sama, tapi ini bagian panas yang agak terpendam di dalam pelornya, yang menghasilkan panas dari menyebar ke beberapa area. Ini dia hasil dari simulasi temperatur bearingnya. Bisa dilihat titik dari si tengahnya itu mengalami pemanasan, yang dimana tidak terlalu panas, yang dihasilkan dalam 1 detik itu menghasilkan 90,263 derajat, 90 derajat, dan itu minimalnya dapat dari 86,42 derajat. Ini masih tergolong cukup bisa ditoleransi. Lalu ada simulasi heat flux-nya, yang dimana ini ketika si bearing bergesekan, maka radiasi panasnya akan menyebar pada area-area tertentu. Contohnya di area alur dari si pelor, maka akan menghasilkan titik panasnya. Seperti contoh di video ini bisa terlihat dari gesekan-gesekan panasnya itu bisa dihasilkan, yaitu 93,241 derajat, yang dimana 93 derajat ini hasil dari gesekan si antara pelor dan diameter dalam dan luar dari si bearing. Oke, sekian dari presentasi saya. Mungkin ada beberapa kata dan penjelasan saya kurang dipahami. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.